معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Satu kalimat pertama yang diucapkan, difirmankan di dalam kitab suci Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah adalah awal segala kebaikan dan permulaan segala urusan yang penting. Karena itu kita memulai dengannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di samping sebagai syiar Islam, kalimat yang baik dan penuh berkah ini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan zikir seluruh entitas, seluruh yang ada, seluruh yang maujud melalui lisanul hal, kondisi keadaan mereka masing-masing. Jika kita ingin mengetahui sejauh mana kekuatan dan keberkahan Bismillah yang luar biasa dan tak pernah habis, alangkah baiknya kita menyimak kisah imajiner yang dituturkan oleh Syekh Sa'id An-Nursi. Seorang badui yang hidup nomaden, tidak bertempat tinggal, berpindah-pindah dan mengembara di padang pasir, harus berafiliasi dengan pemimpin kabilah, intisab dengan suatu kabilah, serta harus berada dalam perlindungannya, meminta suaka politik untuk berada di dalam wilayahnya, agar terbebas dari gangguan orang-orang jahat, agar bisa menunaikan pekerjaannya, dan agar bisa mendapatkan berbagai kebutuhannya. Setidaknya perjalanan pengembaraannya mendapatkan jaminan keselamatan dari pemilik wilayah. Jika tidak, badui tersebut akan merana sendirian dalam kondisi cemas dan gelisah, merasa terancam menghadapi musuh yang banyak dan kebutuhan yang tak terhingga. Pengembaraan yang sama dilakukan oleh dua orang. Yang pertama rendah hati, yang kedua sombong. Orang yang rendah hati menisbatkan diri kepada penguasa, sementara yang sombong menolak untuk menisbatkan diri padanya. Keduanya berjalan di padang pasir tersebut dengan segala ancaman yang ada. Setiap kali orang yang menisbatkan diri itu singgah di sebuah kemah, di sebuah perkampungan, ia disambut dengan penuh hormat berkat nama penguasa yang disandangnya atau nama kabilah yang dia bernisbat kepadanya. Jika bertemu dengan perompak, begal di jalanan, ia berkata, "Aku berjalan atas nama penguasa, atas nama kabilah Fulaniyah, atas nama pemimpin si Fulan bin Fulan." Demi mendengar hal itu, perompak
atau pembegal tadi membiarkannya pergi. Adapun orang yang sombong, ia menjumpai berbagai cobaan dan ancaman, musibah yang tak terkira. Pasalnya, sepanjang perjalanan ia terus berada dalam ketakutan dan kecemasan. Ia selalu minta dikasihani hingga membuat dirinya terhina. Karena itu, bagi setiap diri yang terjangkit kesombongan, ketahuilah wahai diri bahwa kita adalah laksana pengembara badui sebagaimana digambarkan dalam imajinasi kita tersebut di atas. Dunia yang luas ini adalah padang pasir tersebut. Kefakiran, rasa butuh dan ketidakberdayaan tak terhingga serta musuh, ancaman dan kebutuhan tak pernah habis. Jika demikian keadaannya, sandanglah nama pemilik hakiki dan penguasa abadi dari padang pasir kehidupan ini, agar kita selamat dari sikap meminta-minta pada makhluk serta terbebas dari rasa cemas dalam menghadapi berbagai peristiwa. Benar, kalimat bismillah ini merupakan kekayaan besar, kekuatan yang hebat yang tidak akan pernah habis. Sebab dengannya kefakiran kita terpaut dengan sebuah rahmat yang luas dan mutlak, lebih luas dari seluruh yang ada, seluruh yang maujud, seluruh entitas yang ada di semesta raya. Ketidakberdayaan kita juga terpaut dengan sebuah kekuatan besar dan mutlak yang memegang kendali seluruh wujud, mulai dari atom hingga galaksi. Bahkan semua kefakiran dan ketidakberdayaan kita ini menjadi sarana yang diterima oleh Sang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, pemilik keagungan. Orang yang beraktivitas dengan kalimat tersebut, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bagaikan orang yang bergabung dalam sebuah pasukan besar dengan pengawalan yang hebat dan tentu penugasan dari pemimpin tertinggi, disertai surat tugas yang lengkap. Ia bertindak atas nama negara tanpa takut kepada siapapun, sebab ia berbicara atas nama undang-undang dan negara, sehingga ia dapat menyelesaikan tugas serta tegar dalam menghadapi apapun. Di awal tentu kita semua telah memahami bahwa segala yang ada, entitas yang wujud, melalui lisanul hal, keadaannya, kondisinya, telah mengucapkan bismillah. Apakah benar demikian? Setiap benda, setiap makhluk, tumbuhan, binatang, benda mati, semuanya mengucapkan bismillah? Benar. Andaikan kita melihat seseorang mampu menggiring manusia ke suatu tempat serta memaksa mereka melakukan berbagai kewajiban, semisal pimpinan sebuah lembaga, kepala sekolah mampu mengarahkan seluruh muridnya, siswanya masuk ke kelas sesuai jam aturan dan pelajaran dimulai, dikerjakan segala aktivitas mulai dari mengajar, belajar dan aktivitas lainnya dengan tertib dan benar, tentu kita berkeyakinan bahwa orang tersebut tidak sedang mewakili dirinya sendiri, tidak atas nama pribadinya, dan tidak menggiring manusia atas nama dan kekuatannya, tetapi ia seorang prajurit yang bertindak atas nama negara dan bersama kepada kekuatan pemimpin atau atas nama pengurus yang sedang menjalankan tugas organisasi, tugas lembaga. Seluruh hakikat entitas yang ada, wujud dari semua di alam semesta raya ini juga sedang melakukan tugasnya atas nama Allah. Dengan bismillah, benih-benih yang sangat kecil memikul sejumlah pohon yang besar dan berat, semuanya bertugas dengan nama Allah. Artinya setiap pohon mengucapkan bismillah dan mengisi rantingnya dengan buah-buahan yang berasal dari kekayaan rahmat ilahi, diserap melalui akar, mengambil setiap gizi, vitamin yang ada di dalam tanah, kemudian menjadi berbuah yang diberkahi. Semua adalah
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebun, ladang, sawah mengucapkan bismillah sehingga menjadi dapur bagi kudrah ilahi sebagai wadah untuk mematangkan berbagai makanan yang nikmat tumbuh pada saatnya dipanen. Setiap hewan yang penuh berkah seperti kambing, sapi ataupun binatang ternak lainnya mengucapkan bismillah dengan lisanul halnya sehingga menjadi sumber yang memancarkan susu berlimpah, daging yang kemudian diberkahi, memberi vitamin bagi manusia dan kehidupannya. Atas nama Zat pemberi rezeki, Ia berikan kepada kita nutrisi yang paling lembut dan paling bersih. Akar-akar setiap tumbuhan dan rumput yang lembut mengucapkan bismillah. Dedaunan mengucap bismillah, bebuahan mengucap bismillah, serta membelah dan menembus batu karang yang keras dengan nama Allah. Sehingga dengan nama Allah dan Ar-Rahman, Bismillahirrahman, segala sesuatu ditundukkan untuknya. Kemudian secara khusus, Bismillahirrahmanirrahim, segala hidayah, taufik, iman, Islam dianugerahkan kepada orang-orang pilihan. Maka beruntunglah setiap orang yang dianugerahi iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benar tersebarnya ranting di udara yang diiringi banyak buah, menjalarnya sejumlah akar di dalam batu karang yang keras, dan bagaimana ia menyimpan nutrisi di bawah tanah. Lalu dedaunan yang hijau dapat menahan cuaca panas dan kondisinya yang tetap segar. Semua itu merupakan tamparan keras yang membungkam mulut kaum materialis, kaum ateis, para penyembah hukum kausalitas, sekaligus sebagai seruan keras yang menggema di wajah mereka, di mana ia berbunyi satu pesan suci. Ayat kauniyah telah mengatakan, kondisi keras dan panas yang kalian percayai sesungguhnya tidak bekerja atas dirinya sendiri, melainkan hanya melaksanakan tugas sesuai perintah Tuhan, di mana perintah tersebut membuat akar yang halus dan lembut itu seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam yang dapat memecahkan batu karang ketika melaksanakan perintah dalam ayat faqul nadrib bi'asakal hajar. Kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka setiap pepohonan dengan akarnya yang lembut menembus kedalaman bumi adalah laksana tongkat Nabi Musa yang sedang menjalankan peran tugasnya. Perintah itu juga membuat dedaunan yang tetap segar tersebut laksana anggota tubuh Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang selamat dari kobaran panas ketika membaca Qulna ya narukuni bardaw wa salama. Wahai api, jadilah engkau dingin dan beri keselamatan. Jadi selama segala sesuatu di alam semesta ini mengucapkan bismillah secara maknawi dengan lisanul halnya, serta mendatangkan dan mempersembahkan nikmat Allah kepada kita atas nama Allah, maka kita juga harus memulai dengan bismillah, serta memberi dan menerima dengan nama Allah. Demikian pula kita tidak boleh menerima dari kaum yang lalai yang tidak memberi dengan nama Allah. Mungkin timbul suatu pertanyaan, kita memberikan penghormatan kepada orang yang menjadi perantara datangnya nikmat kepada kita, kemudian sebagai zat pemilik seluruh nikmat, apa yang Allah tuntut dari kita? Kita merasa berhutang jasa kepada seseorang yang telah menjadi perantara kenikmatan itu datang pada kita. Setidaknya mengucapkan terima kasih. Lalu sebenarnya apakah yang Allah tuntut, yang Allah minta kepada kita ketika kita sadar bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Allah menuntut 3 hal dari kita sebagai harga dari nikmat yang mahal tersebut, yaitu zikir, syukur, dan berfikir. Dalam hal ini bismillah sebagai pembuka merupakan zikir, alhamdulillah sebagai penutup adalah syukur, sementara apa yang berada di antara keduanya adalah berfikir, merenungkan setiap proses kenikmatan itu sampai kepada kita. Merenungi dan menyadari bahwa nikmat-nikmat yang berharga tersebut merupakan mukjizat kudrah Allah yang Maha Esa serta hadiah rahmatnya yang luas.
Sebagaimana mencium kaki pembantu raja yang telah mengantarkan hadiah darinya merupakan tindakan yang sangat bodoh, karena sebenarnya hadiah itu diberi oleh sang raja, bukan oleh pembantu sang raja. Begitu pula memuji dan mencintai sebab-sebab materi yang menjadi perantara rezeki seraya merupakan pemberi nikmat yang hakiki adalah suatu kebodohan. Sungguh ia merupakan tindakan yang 1000 kali lebih bodoh daripada mencium kaki pembantu raja. Lalu bagaimana dengan ajaran para salafus soleh ketika mendapatkan suatu hadiah, mencium hadiah itu dengan penuh hormatan? Maka hakikatnya beliau dengan kesucian hatinya, dengan jiwanya yang telah terdidik pendidikan ruhani, tarbiyah ilahi, bukanlah seperti yang kita gambarkan. Penghormatan secara fisik hanyalah sebuah ekspresi untuk menunjukkan kepada Sang Maha Pemberi. Ketika menerima hadiah, lalu kita mencium hadiah itu, sebuah kitab dihadiahkan kepada kita, selembar kain sajadah atau sorban dihadiahkan kepada kita, lalu kita menciumnya, maka sebenarnya kita bukan menyembah, memuji dan menghormat benda-benda tersebut, melainkan kita sedang menghormat Sang Maha Pemberi nikmat itu. Sejauh dalam batas koridor syariat itu adalah diperbolehkan, bukan pengkutusan dan penyembahan. Tentu ini adalah ajaran kebaikan. Demikian pula para guru mengajarkan bahawa di setiap kali mencium tangan para ulama, maka yang kita cium adalah tangan yang telah menuliskan ilmu, tangan yang telah berzikir, tangan yang telah memberi petunjuk. Demikian juga sebagian guru kita mengajarkan untuk mencium dada mereka, karena dada para arifin billah mereka adalah wadah tempat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dada mereka adalah Al-Quran, dada mereka adalah tasbih, dada mereka adalah tahlil, dada mereka adalah takbir dan seluruh zikir, fikir dan syukur yang kita hormati dalam bentuk menciumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah risalah kenabian diawali dengan satu perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Maka perjalanan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala dinamika dan tantangannya mendapatkan kesuksesan yang cemerlang sehingga mendapatkan satu anugerah, inna fatahna laka fatham mubina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udunun bi khabar. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا
أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.